Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai, mari kita bersolawat bersama-sama untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah berkah pada setiap langkah kita. Pernahkah kamu merasa seperti ada yang mengawasi langkahmu? Seperti ada sebuah kekuatan yang menuntunmu? Tapi kau tidak pernah tahu siapa yang mengarahkannya. Ini bukan tentang kebetulan. Bukan pula hanya tentang nasib. Ini adalah takdir. Yang terkadang datang begitu halus, tak pernah terasa. Sampai suatu saat, ia membuka mata kita. Hari itu, dalam sebuah desa yang sederhana, seorang pemuda mulai menyadari kekosongan yang ada dalam hatinya. Nama pemuda ini adalah Arif. Seorang yang merasa hidupnya berjalan begitu biasa. Setiap hari ia bangun, beraktivitas, dan tidur kembali seolah-olah hidup ini hanya sebuah rutinitas belaka. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang ia cari. Sesuatu yang ia rasakan belum pernah ditemukan. Apakah hidup hanya begitu saja? Ia bertanya dalam hati. Ia mulai berkelana, mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan sehari-hari. Ia ingin tahu apa arti hidup yang sesungguhnya. Dan begitu langkahnya dimulai, takdir pun mulai mengarahkannya pada sebuah perjalanan panjang yang penuh tanda-tanda tak terduga. Di perjalanan itu, Arif mulai merasa ada yang aneh. Di setiap langkahnya, seakan ada yang mengikutinya, memberi petunjuk-petunjuk yang membingungkan, namun begitu kuat rasa. Seperti sebuah bisikan yang menyampaikan pesan, namun hanya bisa dimengerti oleh hatinya yang jernih. Ia mulai merasa bahwa segala kejadian yang menimpanya bukanlah kebetulan. Pertemuan dengan orang asing yang memberi nasihat, mimpi yang datang setiap malam dengan pesan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya, atau bahkan keheningan yang tiba-tiba merasuki hatinya. Semuanya seperti puzzle yang sedang menunggu untuk disatukan. Suatu malam, saat Arif duduk termenung di bawah bintang, ia mendengar suara angin yang berbisik lembut. Tiba-tiba, ia teringat akan sebuah kalimat yang pernah ia dengar dari seorang guru tua di desanya. Takdir itu bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang datang dengan sendirinya. Jika kita mau mendengarkan, ia teringat kembali. Setiap pertemuan, setiap kata yang ia dengar, seakan memiliki arti yang lebih dalam. Apakah ini yang dinamakan takdir? Arif merasa semakin yakin bahwa hidupnya sedang mengarah pada sesuatu yang besar. Saat pintu takdir itu terbuka, Arif tidak tahu apakah ia siap untuk memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Pilihan itu muncul begitu tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Namun, ia tahu tak ada jalan mundur. Pintu yang terbuka ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tak datang dua kali. Satu malam, dalam perjalanan yang panjang, Arif tiba di sebuah tempat yang asing baginya. Di sana, di tengah kegelapan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang bijak. Lelaki itu menatap Arif dengan mata yang seolah bisa melihat hingga ke dalam hatinya. Takdirmu sudah sampai di sini, anak muda. Namun, ingat, jalanmu tak akan mudah, kata lelaki tua itu. Suara beratnya menggema di udara malam yang sepi. Arif terdiam. Ia tahu, inilah saatnya. Namun, saat ia hendak melangkah lebih jauh, sebuah suara hatinya bertanya, apakah aku cukup kuat? Takdir tidak memberi jawaban. Takdir hanya memberikan pilihan. Dan Arif tahu, ia harus melangkah. Meski jalan itu dipenuhi ketidakpastian, takdir bukanlah sebuah perjalanan yang mulus. Di balik setiap langkah yang diambil, ada ujian yang menunggu. Arif mulai merasakan beratnya ujian-ujian yang harus ia hadapi. Terkadang, ia merasa lelah, bahkan hampir menyerah. Semua yang terjadi seakan membuatnya ragu. Apakah ia benar-benar
Siap menghadapi takdir ini? Kehilangan menjadi bagian dari perjalanan ini. Arif kehilangan banyak hal yang ia cintai, orang-orang yang ia sayangi mulai menjauh. Dan dalam kesendirian itu, ia bertanya-tanya, apakah ini semua bagian dari takdirnya? Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia merasakan suatu kekuatan yang mulai tumbuh. Setiap kesulitan yang dihadapinya membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia sadar, ujian ini bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk membangunnya menjadi lebih baik. Takdir itu bukanlah soal apa yang kita dapatkan, tetapi soal bagaimana kita bertahan dalam ujian yang diberikan. Bisik Arif dalam hati. Mencoba memahami makna di balik semua yang terjadi. Ketika semuanya terasa gelap, ada sebuah cahaya yang mulai bersinar di ujung terowongan. Cahaya itu tidak datang begitu saja, melainkan setelah Arif melewati berbagai kesulitan. Ia merasakan kehangatan yang menyentuh hatinya. Setelah berjuang begitu keras, akhirnya ada secercah harapan yang menunjukkan dirinya. Cahaya itu datang dalam bentuk keberhasilan kecil. Ia menemukan jalan yang benar. Ia bertemu dengan orang-orang yang menyemangatinya, dan ia merasa lebih dekat dengan tujuan yang ia cari selama ini. Takdir yang dulu terasa penuh misteri, kini mulai terungkap dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Setiap ujian, setiap kesulitan, membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita, kata Arif dengan keyakinan baru yang tumbuh dalam dirinya. Kini, Arif telah menyadari bahwa takdir bukanlah sesuatu yang perlu dicari, tetapi sesuatu yang harus diterima. Takdir itu ada dalam setiap langkah kita, dalam setiap keputusan yang kita buat. Dan ketika kita menerima takdir dengan sepenuh hati, kita akan merasa damai, meski jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan. Arif telah menemukan arti hidupnya. Ia telah menemukan takdirnya. Dan takdir itu kini menyatu dengan kehidupannya. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian besar, tetapi tentang menerima setiap langkah, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan dengan rasa syukur. Takdir bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Arif berkata dengan penuh kebijaksanaan, dan aku telah menemukannya. Teman-teman, hidup ini penuh dengan perjalanan tak terduga. Takdir yang kita jalani mungkin tak selalu mudah. Namun percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Hiduplah dengan modal mengenal Sang Maha Hidup, dan jalanilah hidup ini dengan dipersenjatai ilmunya Allah. Itulah kunci hidup selalu bersama Allah. Semoga cerita ini memberi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan cara menjalani hidup ini dengan niat lillah. Artinya, semati mata hidup ini untuk Allah, dari Allah, kembali kepada Allah. Dan segala hal yang kita lakukan hanya bekerja kepada Allah. Itu artinya, hidup ini mudah ketika menjalaninya dengan mentaati aturan Allah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian merasa cerita ini bermanfaat. Semoga Allah memberkati setiap langkah kita. Wassalamualaikum.